Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again to mathematics lesson. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. How are you today? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya sebagai persiapan untuk daily test atau ulangan harian di minggu depan. Semoga teman-teman sudah mulai persiapkan diri ya untuk daily test minggu depan. Jadi untuk membantu teman-teman, mari kita sama-sama review materinya hari ini. Before we study, let's pray together. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi triangle, jadi hari ini kita akan mereview dua materi, yaitu fraction of the remainder, ya, dan yang kedua adalah triangles. Nah, teman-teman kemarin sudah pernah mengerjakan latihan seperti ini, bukan? Oke, sekarang mari kita kerjakan bersama lagi. Find 1/3 of the remainder. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, ini pecahannya berapa ya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Dan 2 kotaknya itu shaded atau diwarnai gitu ya, dibedakan. Berarti sisanya ada berapa yang tidak diwarnai? Berarti remaindernya atau sisanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dari seluruhnya, yaitu 6 kotak. Jadi remaindernya adalah 4/6 atau 4/6. Nah, kita diminta mencari 1/3-nya. Berarti tinggal kita kalikan. 1/3 dikali 4/6. Nah, 4/6 ini ternyata bisa kita sederhanakan gitu ya. Bisa kita perkecil. Berarti ini kita coret, sama-sama kita bagi 2. Sehingga ini menjadi 2 gitu ya, ini 3. Tinggal kita kalikan. Berarti hasilnya adalah ya 2/9. Berarti 1/3 of the remainder is 2/9. Itu ya, ada 2/9. Selanjutnya, mari kita lihat contoh dalam soal cerita atau word problems. Mrs. Lim used 3/7 of 35 liters of water to wash dishes. Jadi Ibu Lim menggunakan 3/7 dari 35 liter untuk mencuci piring gitu ya. She used 1/4 of the remaining amount of water to water some flowers. Kemudian dia menggunakan 1/4 dari sisanya, yaitu the remaining amount, to water some flowers, untuk menyirami tanaman. Pertanyaannya adalah how much water was left? Ada berapa banyak air yang tersisa? Oke, berarti di sini yang pertama kita harus cari dulu sisanya gitu ya. Jadi tadi Ibu Ling menggunakan 3/7 dari 35 liter untuk mencuci piring. Berarti 3/7 itu berapa liter? Maka kita cari. 3/7 multiply by 35 liters. Jadi 3/7-nya kita kalikan dengan 35. Maka ini kita coret gitu ya. Ini 1, 7 bagi 7 1, 35 bagi 7 adalah 5. Sehingga kita akan peroleh 15 liters. Berarti berapa sisanya? Kalau 15 liternya sudah digunakan. Maka the remainder
kita hitung dari 35 liter, yaitu awalnya dikurangi 15 liter. Maka remaindernya adalah 20 liters. Oke. Kemudian tadi Ibu Lim menggunakan 1/4 dari sisa airnya untuk menyirami tanaman. Sehingga kita harus menghitung berapa banyak yang digunakan untuk menyirami tanaman. Berarti 1/4 dikali remainder yang tadi. Tadi remaindernya adalah 20 liters. Berarti 1/4 multiply by 20 liters. Maka ini tinggal kita coret gitu ya. 4 bagi 4, 1, 20 bagi 4, 5. Maka kita akan dapatkan 5 liter. Nah, inilah yang digunakan untuk menyirami tanaman. Berarti sisa air yang masih ada itu jumlahnya berapa? Kita tinggal kurangi remainder yang tadi, yaitu yang ini, dengan jumlah air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi, 20 liters subtract by 5 liters, so the answer is 15 liters. Jadi, nanti jawabannya adalah 15 liter. Nah, inilah contoh dari fraction of the remainder dalam soal cerita. Nah, selanjutnya mari kita review sedikit tentang segitiga atau triangles. Teman-teman kemarin juga sudah mengikuti sedikit review tentang triangles ya. Sekarang mari kita ulangi kembali. Sebelum kita menyelesaikan area, ini yang dicari adalah area atau luasannya. Yang pertama harus kita tahu adalah yang mana alasnya, yang mana tingginya, atau base and height-nya. Karena area atau luasan dari sebuah segitiga itu dapat kita cari dengan half atau setengah multiply by its base atau alasnya juga dikalikan dengan tingginya atau height. Ya, sehingga kita harus temukan dulu yang mana dan berapa alasnya dan yang mana dan berapa tingginya. Oke, kita temukan alasnya. Misalnya di sini Miss kasih nama segitiganya A, B, C, dan ini yang tambahannya adalah D. Oke, berarti yang manakah base-nya? Ya, base-nya itu adalah yang AC, gitu ya. AC itu adalah base. Oke, kemudian yang mana tingginya? Which one is the height of its triangle? Berarti kita cari tingginya. Tingginya kemarin selalu tegak lurus, gitu ya. Alas dan tinggi selalu tegak lurus atau perpendikular. Maka kita cari yang tegak lurus. Ternyata alasnya ini kalau kita perpanjang, kemudian kita tarik garis menuju puncak tertingginya, maka kita akan peroleh garis BD gitu ya. Nah, garis BD inilah yang nantinya perpendikular atau tegak lurus. Sehingga dari sini kita tahu tingginya adalah garis BD. Atau di situ 15 meter. Ini tinggal kita masukkan ini setengah. Oke, kita tinggal masukkan angkanya, berarti half atau setengah, kemudian dikali AC, AC-nya berapa? 30 meter. Oke, diingat-ingat satuannya ya teman-teman, jika dia menggunakan meter maka tulis meter, kalau dia menggunakan sentimeter berarti gunakan sentimeter. Lalu tingginya tadi adalah 15 meter. Oke, berarti kita tinggal kalikan, ini bisa kita bagi ya, 30 dibagi 2 dibagi 21, 30 dibagi 2 itu 15. Maka tinggal kalikan 15 meter dikali 15 meter, yaitu 225 meter square, atau 225 meter persegi. Nah, inilah area dari segitiga ABC.
Oke, lalu bagaimana jika ada bangunan atau bangun gitu ya, dan kita harus mencari areanya, sedangkan dia itu gabungan dari misalnya persegi panjang, segitiga, atau persegi. Nah, di sini teman-teman perhatikan bangunannya, gitu ya. Jadi pikirkan bangunannya itu secara pelan-pelan. Jadi jangan langsung, wah ini susah Miss, enggak. Jadi lihat dan perhatikan pelan-pelan. Baru kita cari perhitungannya. Nah, di sini ini kalau dari jauh kita melihatnya seperti sebuah rectangles atau persegi panjang. Misalnya di sini Miss kasih nama gitu ya. This is P, Q, R, S. Oke, di sini S. Oke, di sini seperti ada persegi panjang, PQRS. Yang diminta di sini adalah area of the shaded part atau area yang diwarnai. Jika teman-teman perhatikan, bagian pinggir dari persegi panjang ini tidak diwarnai dan dia berbentuk seperti segitiga. Gitu ya. Jadi yang diwarnai itu hanya sebagiannya aja. Nah, misalnya di sini Miss kasih nama tambahan, ini adalah T. Berarti sebenarnya area dari yang diwarnai ini atau PQRT gitu ya, kalau yang diwarnai, maka sebenarnya sama seperti luasan atau area dari rectangles-nya, yaitu area dari PQRS, oke, this is area, oke, kemudian area ini kita kurangi dengan area dari segitiganya. Segitiganya yaitu PST. PST. Maka kita pasti akan dapat area yang diwarnai, yaitu PQRT. Sampai di sini dapat dipahami ya. Jadi, luasan dari yang diwarnai sama seperti luasan persegi panjang dikurangi luasan dari segitiga. Sehingga kita tinggal mencari luasan persegi panjang dan luasan segitiganya. Oke, di sini PQRS. PQRS itu tadi persegi panjang. Kita tahu luasan dari rectangles atau persegi panjang adalah panjangnya dikali lebarnya gitu ya, atau length multiply by width. Ini untuk luasan dari persegi panjang. Maka kita tulis panjang dikali lebarnya. Oke, lalu kita kurangi. Karena PST itu adalah sebuah segitiga, maka dia pasti luasannya itu setengah dikali base-nya, itu ya, seperti yang tadi, dikali height-nya atau tingginya. Oke, berarti inilah untuk mendapatkan luasan dari bagian yang diwarnai. Oke, kita cari dulu luasan persegi panjang. Oke, panjangnya yaitu yang PQ ya. PQ-nya diketahui 33 cm. Oke, kemudian dikali lebarnya adalah yang ya QR gitu ya. QR-nya itu 24 cm. Oke, kemudian kita kurangi segitiganya. Nah, teman-teman boleh menghitung seperti ini, atau teman-teman boleh pisahkan dulu. Kita hitung dulu persegi panjangnya, baru kita hitung dulu segitiganya. Itu boleh. Jadi, boleh gunakan cara yang nyaman untuk teman-teman. Karena matematika itu tidak selalu harus sama caranya gitu ya. Yang penting teman-teman mengerti bagaimana cara pengerjaannya. Oke, kemudian tadi kita kurangi luasan segitiganya, yaitu setengah. Nah, kita cari alasnya. Oke, tadi segitiganya adalah PST, PS dan T. Di sini ada perpendikular atau tegak lurus. Berarti ST di sini adalah base-nya atau alasnya.
Dan PS di sini adalah tingginya atau height-nya. Nah, di sini tingginya itu sama seperti lebarnya persegi panjang. Maka dia 24 cm. Lalu bagaimana dengan alasnya? Nah, di sini diketahui ini 28 cm. Jadi RT itu 28 cm. Sedangkan sepanjang ini PQ itu 33 cm. Maka untuk mencari selisih yang ada di sini sampai sini, kita tinggal kurangi. Berarti base-nya itu adalah 33 cm dikurangi 28 cm. Maka nantinya kita akan memperoleh hasil yaitu 5 cm. Nah, inilah untuk alasnya. Berarti kita sudah dapatkan alasnya itu tadi 5, kemudian tingginya adalah yang ini tadi ya, yaitu 24. Oke, kemudian kita tulis hasilnya. Jadi 33 dikali 24 itu hasilnya adalah 792. Di sini Miss langsung tuliskan jawabannya ya teman-teman, supaya nanti ruangnya cukup untuk kita menulis. Jadi jika di dalam latihan atau ulangan teman-teman silakan hitung. 792 cm persegi ya. Ini adalah luasan dari persegi panjangnya. Kemudian kita hitung luasan dari segitiganya. Oke, di sini bisa dicoret ya, 24 dibagi 2 itu 12. Maka tinggal kalikan 12 dikali 5. 12 dikali 5 adalah hasilnya 60 ya. Ini 12 tadi. Oke, di sini berarti 60. 60 apa? Ya, 60 cm persegi. Oke, berarti tinggal kita kurangi. 792 cm square subtract 60 cm square. Berarti kita kurangi 60, hasilnya adalah 32 cm square. Oke, berarti inilah luasan dari the shaded part atau area of the shaded part. Oke, sampai di sini semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semangat teman-teman, semoga teman-teman dapat memahami apa yang disampaikan ya, dan dapat mengulangi kembali di rumah. If you still have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Now, for your exercise, please finish your workbook, pages 122 and 126. Nah, sebagai latihan teman-teman, untuk hari ini silakan kerjakan halaman 122 dan 126. Untuk teman-teman yang belum mengumpulkan latihan-latihan sebelumnya, silakan dikumpulkan. Kenapa? Supaya jika teman-teman memiliki kesalahan penghitungan, maka dapat diskoreksi. Sehingga kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Atau jika nanti ulangan, teman-teman bisa mengerjakannya dengan benar. Jadi, jangan lupa dikumpulkan ya. Okay, now let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.